Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayuni Puspitasari dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Wirini Kurnia Fitri, MSI. Di mana kali ini merupakan pertemuan terakhir kita tentang materi pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, yang mana kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan dengan 3 subtopik. Yang pertama, macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang kedua, dormansi dan proses penuaan. Dan yang ketiga, fotoperiodisme dan vernalisasi. Penasaran dengan materinya? Yuk kita simak. Check it out. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita bahas sedikit dulu tentang gerak pada tumbuhan. Setiap organisme mampu menerima rangsangan yang disebut juga dengan iritabilitas dan mampu pula menanggapi rangsangan tersebut. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan hidupnya. Gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan. Gerak pada tumbuhan disebut juga dengan gerakan pasif, yaitu gerakannya tidak terlihat dan tidak memerlukan perpindahan, atau gerakannya berada pada posisi semula dan yang bergerak hanya bagian tertentu saja. Gerak pada tumbuhan ini disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan dan berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Dan dengan adanya rangsangan tersebut, maka tumbuhan akan meresponnya dengan melakukan pergerakan pada bagian-bagian tertentu saja. Jadi, jangan bayangkan ya, gerak pada tumbuhan ini sama dengan gerak pada hewan, yaitu dapat berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, kan seram jadinya. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke materi kita tentang macam-macam gerak pada tumbuhan. Secara garis besar, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom yaitu suatu gerak yang tidak diketahui sebab terjadinya gerakan tersebut, di mana gerakan ini tidak dapat kita lihat tanpa menggunakan alat seperti mikroskop. Contoh gerakan ini yaitu gerakan pada aliran plasma sel di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu gerak etionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya gerangsangan dari luar tubuh tumbuhan, di mana gerak ini dibedakan menjadi gerak taksis, tropisme, dan nasti, di mana gerak taksis merupakan gerak pada bagian seluruh tubuh tumbuhan. Gerak tropisme merupakan gerak yang terjadi pada bagian tertentu saja pada tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan. Dan yang ketiga yaitu gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerakan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan tipenya, gerak tropisme dibedakan menjadi 4 tipe rangsangan. Yang pertama yaitu gerak fototropisme, di mana gerakan ini disebabkan karena adanya rangsangan cahaya yang mengakibatkan terjadinya gerakan pada tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu gerak geotropisme, merupakan gerak yang terjadi pada bagian tumbuhan seperti akar dan batang yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Yang ketiga yaitu gerak hidrotropisme, merupakan gerak pada pertumbuhan akar yang tumbuhannya menuju sumber air. Yang keempat yaitu gerak tigmotropisme, merupakan gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya, di mana contohnya yaitu pada mentimun, anggur, labu, kacang panjang, dan marisa. Selanjutnya yaitu gerak taksis. Gerak taksis dibedakan menjadi 2 gerak, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis merupakan gerak pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak kloroplas ke bagian sel yang terkena cahaya. Yang kedua yaitu gerak kemotaksis, merupakan gerak pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa bahan kimia.
Contohnya, gerak sperma dari benang sari menuju ke ovum pada putik bunga. Dan yang terakhir yaitu gerak nasti. Gerak nasti ini disebabkan karena terjadinya perubahan tekanan turgor akibat pemberian rangsangan. Dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, niktinasti. Terjadi karena adanya rangsangan berupa gelap. Contohnya pada gerak mengetupnya daun turi, daun asam, daun putri malu pada malam hari. Yang kedua, seismonasti, yaitu karena adanya rangsangan berupa sentuhan mekanik. Contohnya, gerak daun putri malu mengatup saat disentuh. Yang ketiga, termonasti, yaitu rangsangan berupa perubahan suhu. Contohnya pada mekarnya bunga tulip. Yang keempat, fotonasti, disebabkan karena adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak mekarnya bunga pukul 4. Dan yang kelima yaitu nasti kompleks, di mana disebabkan karena adanya rangsangan lebih dari satu. Contoh gerakan membuka dan menutupnya sel penutup pada stomata. Rangsangan ini berupa cahaya, suhu, air, dan zat kimia. Yang kedua yaitu proses dormansi dan penuaan. Dormansi adalah keadaan biji yang tidak berkecambah atau dengan kata lain, tunas tidak dapat tumbuh atau terhambatnya pertumbuhan selama periode tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dalam biji atau tunas tersebut. Dormansi merupakan fase istirahat dari suatu organ tanaman yang mempunyai potensi untuk tumbuh aktif karena memiliki jaringan meristem. Pada fase ini, pertumbuhan organ tumbuhan tersebut hanya terhenti untuk sementara. Pertumbuhan yang terhenti ini hanya dinilai secara visual. Jadi, mungkin saja pada tumbuhan tersebut masih berlangsung proses akumulasi senyawa-senyawa organik tertentu. Jaringan meristem selalu terdapat pada organ intermediate seperti embrio biji, tunas apikal, tunas lateral, ujung akar, dan kambium. Selain itu, juga terdapat pada organ determinasi seperti daun, bunga, dan buah. Tetapi, hanya sampai pada fase awal perkembangannya. Jika organ-organ dengan jaringan meristem ini terhenti pertumbuhannya untuk sementara, maka organ-organ ini disebut dalam keadaan dorman. Sedangkan penuaan atau senescence dapat diartikan sebagai proses menuju tua yang terprogram dan mengarah ke kematian, di mana selama masa pertumbuhan dengan bertambahnya umur suatu tumbuhan akan diikuti pula dengan proses penurunan kondisi yang mengarah kepada kematian organ atau organisme. Penuaan dapat meliputi hanya daun-daun yang terdapat di bagian bawah suatu tumbuhan atau progressive senescence, di mana tumbuhan hanya menggugurkan daun-daunnya yang terdapat di bagian bawah saja. Contohnya, pada tanaman padi, pemberian kalsium mempengaruhi proses penuaan. Yang ketiga, kita bahas tentang fotoperiodisme dan vernalisasi. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran atau panjang pendeknya hari yang dapat merangsang pembungaan, di mana menurut Langkitan, beberapa tumbuhan akan memasuki fase generatif membentuk organ reproduktif hanya jika tumbuhan tersebut menerima rangsangan cahaya atau penyinaran besar atau lebih besar dari 14 jam. Dan ada juga tumbuhan yang hanya akan memasuki fase generatif jika menerima penyinaran lebih singkat dari 14 jam atau kecil dari 10 jam. Tumbuhan hari panjang atau long day plant merupakan tumbuhan yang berbunga pada akhir musim semi atau awal musim panas. Contohnya pada bayam, lobak, selada, dan banyak varietas sereal lainnya. Sedangkan tomat, padi, dan dandelion adalah contoh tumbuhan hari netral.
yang berbunga ketika mereka mencapai tahapan pematangan tertentu, tanpa mempedulikan panjangnya siang hari dan waktu malam. Sedangkan vernalisasi merupakan induksi pendinginan yang diperlukan oleh tumbuhan sebelum memulai pembungaan. Vernalisasi sebenarnya tidak khusus untuk pembungaan, tetapi diperlukan pula oleh biji-biji tumbuhan tertentu sebelum berkecambah. Respon terhadap suhu dingin ini bersifat kualitatif atau mutlak, yaitu pembungaan akan terjadi atau pembungaan tidak akan terjadi. Lama periode dingin ini haruslah beberapa hari sampai beberapa minggu tergantung spesiesnya. Nah, itulah materi kita tentang gerak pada tumbuhan. Saya, Ayuni Puspitasari, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi ini. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.